Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 2 Gorontalo, Bapak SPD, rekan-rekan yang hadir di sini sudah mulai undangan kami. Semoga kita selalu diberi kemudahan, kelancaran oleh Allah SWT. Dan untuk sore hari ini, agenda yang sudah kami susun bersama Bapak Ibu adalah diseminasi dari modul 1.4, di mana modul ini adalah materi atau salah satu materi dari pendidikan guru penggerak yang mana kami ditugasi untuk mendiseminasikan atau menularkan kepada para guru semua yang ada di sini. Harap nanti akan mewujudkan sekolah dan murid-murid yang lebih berkemajuan. Nanti dalam pembelajarannya berpihak kepada murid. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita mulai acara pada sore hari ini, adalah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kita diberi kelancaran dalam melaksanakan ibadah ini. Saya sambil berdoa mulai. Selesai. Baiklah Bapak Ibu guru yang berbahagia, Bapak Ibu guru hebat. Nah, di sini penting kiranya untuk terlebih dahulu memahami budaya positif dan nantinya seterusnya apa itu budaya positif dan macam-macamnya itu apa. Dan ini menurut pengalaman kami dalam pelaksanaan program pendidikan guru penggerak pada saat ini kami masih menjadi calon, dan kami mohon bertanya kepada Bapak Guru supaya nanti bisa benar-benar menjadi guru penggerak. Tentunya nanti bersama Bapak Ibu Guru untuk bisa memajukan sekolah. Bapak Ibu Guru hebat, di dalam modul ini ada banyak sub. Kalau dihitung ada 6 sub. Kalau dibandingkan dengan modul yang lain, ini modul yang paling banyak. Biasanya satu modul itu terdiri dari 1 atau 2 sub, tapi untuk ini ada 6 sub. Mungkin karena begitu pentingnya atau begitu banyak hal-hal yang perlu disampaikan sehingga perlu bersub-sub untuk dibahas. Dan apa yang kami rasakan untuk modul yang tersusah mungkin atau membuat lebih berkrit mungkin itu adalah modul 1.4 hari pertama atau awal dari pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat, untuk yang pertama, nah, ini tentang budaya positif. Tentunya di sekolahan kita itu sudah banyak dilaksanakan budaya-budaya positif tersebut. Namun mungkin secara konsep kita belum paham mungkin. Kalau tahu mungkin sudah paham, karena di sini juga ternyata banyak hal-hal yang secara pribadi menurut saya itu betul, ternyata menurut modul ini salah, tidak betul atau kurang betul. Berarti itu ada semacam miskonsepsi atau kesalahpahaman. Marilah nanti kita lihat satu persatu, yang tentunya nanti
membuat kita semakin sadar untuk berbudaya positif dan mengembangkan budaya positif yang ada di sekolah ini. Nah, Bapak Ibu Guru, hebat. Kita lanjut. Ini sekedar intermezzo ya, tapi sangat berhubungan dengan materi kita nanti. Materi kita ada 6 di sini. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi adalah posisi kontrol kita sebagai Bapak Ibu Guru pada murid. Kemudian yang keenam, restitusi, ketiga restitusi. Ada beberapa hal kalau saya kemarin belajar modul ini itu banyak sekali istilah-istilah yang kurang familiar. Tapi nanti ketika sudah menjalani satu demi satu, akhirnya familiar. Nah, Bapak Ibu hebat, untuk yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Ini nanti ada sedikit permainannya. Permainan ini terkait dengan mengepalkan telapak tangan kita, Nah, sederhana permainannya, Bapak Ibu. Bapak Ibu duduk berpasangan, Nah, ketika bermain ini, salah satu mengepal dengan kencangnya, salah satu berusaha untuk membuka kepalan itu. Kira-kira nanti akan terbuka atau tidak? Coba kira-kira akan terbuka atau tidak? Nah, yang satu itu dengan penuh kekuatan menggenggam, yang satu dengan penuh kekuatan membuka. Nah, nanti bisa diteruskan dengan waktunya yang sangat dekat ya. Tentunya ada hasilnya satu, kepalan tangan tetap terkepal dan teman yang di samping kita itu tidak bisa. Kemudian ada kalanya kita itu kasihan atau mungkin dengan pertimbangan tertentu, dengan bujukan-bujukan tertentu, akhirnya kepala tangan itu bisa membuka. Misalkan, bukalah kepala tangan kamu, nanti akan traktir mie ayam. Itu adalah bujukan. Tapi ada juga yang dikasih tawaran apapun tetap berulang. Nah, maka dari itu, Bapak Ibu, ibarat murid ya, ini kita di sekolah antara guru dan murid. Nah, murid pun itu punya hak yang mau atau tidak mau, Ketika kita menyuruh, mereka mau atau tidak mau. Dan kalaupun misalkan mau, nah dengan motivasi apa? Mereka itu dengan motivasi apa? Nah, inilah yang dinamakan motivasi, pentingnya motivasi. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan guru ya, ini menurut modul ini ya, ada semacam miskonsepsi. Saya katakan tadi itu ada miskonsepsi. Miskonsepsi pertama, ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Itu ilusi. Kita sebenarnya tidak mengontrol, karena kita itu tidak bisa masuk ke hati mereka untuk benar-benar membuat mereka itu iya atau tidak. Dan ini berarti murid yang berberkah. Kemudian ilusi yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, makanya ini apa yang ada di modul ini banyak dekonstruksi
pemahaman pribadi saya sendiri ya. Dekonstruksi artinya itu meruntuhkan teori yang sudah lama terbangun. Teori yang saya miliki ya dulu turun-temurun itu dikatakan tradisional, katakan ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi itu tidak semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ada ilusi yang ketiga bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kalau orang dikritik karakternya jadi bagus. Tapi di sini dikatakan kritik itu membuat orang murid atau di sini itu merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi yang keempat bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ilusi tidak benar, ilusi yang tidak benar. Nah di sini yang menelurkan pemahaman ini adalah Dr. William Gibson. Teori yang dikenal dengan teori kontrol. Kemudian Bapak Ibu hebat, kita sedikit berteori di sini. Biasanya stimulus respon, kita akan menuju ke teori kontrol. Nah, di sini kalau stimulus respon dengan teori kontrol dibandingkan, di mana di sini realitas kebutuhan kita sama, itu di stimulus respon. Hanya stimulus itu kan dipancing ya, kemudian ada respon. Teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Realitasnya kita berbeda kebutuhan. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Dan seterusnya di sini ada kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Jika murid itu melanggar aturan, nah pada dasarnya dia itu punya tujuan tertentu. Nah kita lihat motivasinya itu apa nanti di slide selanjutnya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ketika kepalan tangan mau membuka atau menutup, ya, membuka atau menutup itu tergantung dari kita. Kalaupun membuka berarti itu kita yang mengizinkan untuk membuka. Karena apa? Karena bujuk rayuan mungkin. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan adalah pada saat bujukan gagal. Nah ini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir model berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrol model berpikirnya menang-menang atau istilahnya win-win solution. Bapak Ibu guru hebat. Nah, yang kita gaung-gaungkan disiplin. Nah, disiplin di sini artinya apa sih? Ini kalau menurut dari teori pakar dari Bian Dosen dalam bukunya Restructuring School Disiplin berarti belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama. Disiplin artinya pengikut, murid atau penuntut. Dan untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun dengan motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, ini adalah salah satu jawaban dari motivasi yang menentukan kita mau melakukan atau tidak. Kita mengepalkan tangan. Nah, motivasinya ketika terbuka itu apa? Ketika tetap tertutup itu apa? Dan yang diharapkan motivasinya itu berasal dari diri sendiri, intrinsik. Jadi bukan ekstrinsik, bukan dari luar, bukan dari bujukan, bukan dari rayuan. Makanya ketika murid itu melaksanakan aturan, diharapkan itu motivasinya adalah motivasi intrinsik. Dan motivasi intrinsik ini nanti akan terkait dengan kebersihan universal.
kebajikan universal, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, kebajikan universal ini yang memotivasi kita kalau di sekolah misalkan murid untuk mentaati peraturan. Kalau sudah berdasarkan kebajikan universal, nah itu berarti berasal dari sesuatu yang intrinsik. Dia paham, murid kita paham bahwa menaati misalkan membuang sampah pada tempatnya itu tidak hanya sekedar mentaati aturan, tetapi ada kebajikan yang besar yaitu kebersihan dan kesehatan. Bapak Ibu guru hebat, yang kedua adalah tentang teori motivasi. Ada 6 Bapak Ibu, dan waktunya cukup. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi ini satu persatu akan kita bahas. Sekarang kita lihat ada teori 3 motivasi perilaku manusia. Dalam hal ini bisa win. Nah, teori yang pertama menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contoh misalkan ada aturan di sekolah kita dan murid itu patuh. Mungkin dia mengamalkan teori yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini masih takaran rendah. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bahkan kalau kelas puisi akan saya dia akan diberi kelas. Kalau kotor akan diberi hukuman. Kemudian yang ketiga, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai kebajikan diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, dan ini nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang baik. Nah, seperti tadi misalkan kesehatan, kebersihan itu adalah salah satu nilai yang mendasari bahwa kita atau murid itu mentaati Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu hebat, nah ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Disebutnya ini ada kalimat tindakan terhadap suatu pelanggaran atas peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah satunya bentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, kita lihat kalau hukuman itu apa, konsekuensi itu apa, dan restitusi apa. Cuma yang sering dipakai adalah yang hukuman atau konsekuensi. Tapi cita-cita kita yaitu restitusi. Nah, hukuman, ciri-ciri hukuman yang bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ya, misalkan tidak ikut upacara, maka lari mengelilingi lapangan 3 kali, itu hukuman. Bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Ini subjektivitas guru itu tinggi sekali. Kemudian yang ketiga bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Misalnya kata-kata yang menyakiti guru, ya. Kamu anak bodoh. Atau misalkan kata-kata yang membuat tidak nyaman murid. Kemudian konsekuensi Bapak Ibu. Konsekuensi itu tingkatnya lebih dari hukuman. Ini terencana atau sudah disepakati. Ini sudah membuat kesepakatan antara kedua belah pihak. Kemudian sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Murid tetap dibuat tidak nyaman tapi ini untuk jangka waktu yang pendek. Nah, misalkan kalau tidak berangkat tepat waktu, maka konsekuensinya karena sudah kesepakatan misalkan ya, konsekuensinya puncak bukti rumput, misalkan konsekuensi
Tapi sudah disepakati yang disetujui. Itu namanya konsekuensi. Kemudian yang keempat, diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Jadi data-datanya itu dapat diukur. Mungkin ada kalau di tata tertib itu ada pasal-pasalnya. Kemudian sikap guru di sini senantiasa memonitor, jadi memonitor. Kalau salah, kalau salah, itu benar. Itu salahnya itu di bagian ini. Itu memonitor. Nah, ini yang kita cita-citakan bahwa restitusi. Restitusi adalah ya, di sini mempunyai ciri bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Anak memang berbuat salah, tapi tidak kita salah-salahkan terus. Tapi bagaimana dia itu bisa belajar dari kesalahan itu dan menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi biar nanti tidak ada dendam antara dua pihak. Kemudian yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Ditawarkan, oke, tapi ini sebelumnya bisa dibuat yang namanya kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah yang dalam istilah nanti itu keyakinan kelas buat sekolah. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kita akan bicara kebutuhan dasar itu ada berapa nanti Bapak Ibu, dan itu yang memotivasi seseorang melakukan sesuatu. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Maksudnya adalah di sini yang kita pilih adalah karakternya, biar karakternya lebih bagus. Bukan karena melakukan tindakan misalkan satu atau dua, sehingga terus-terusan diingat dan salah-salah. Kemudian fokus pada solusi. Kita fokusnya pada solusi agar ya, nanti tercipta win-win solution. Dan terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Selanjutnya, Bapak Ibu, restitusi kalau didefinisikan adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini kata pakar dosen. Nah, di sini selanjutnya Bapak Ibu, topik yang ketiga adalah keyakinan kelas. Kalau yang sudah berjalan di sekolah-sekolah yang termasuk sekolah kita itu peraturan sekolah dan peraturan kelas. Adalah kalau kita belum menjadikan peraturan menjadi keyakinan, kita jadikan peraturan itu menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas ini bisa kita pahamkan konsepnya ya, bahwa keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Artinya di sini abstrak itu mengambil dari nilai kebajikan universal atau karakter yang dituju. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Nanti ada contohnya bagaimana. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada kata-kata dilarang, tidak ada kata-kata tidak boleh, atau yang bermuatan kata-kata negatif. Jadi keyakinan kelas itu positif semua. Jadi ya karena ya, tidak boleh kita membolehkan dengan syarat. Ini kekuatan kata-kata sebagai ibu, kemudian kita sudah terbiasa kata-kata negatif. Nah, ketika kita mungkin berbicara, kita tiba-tiba bisa kata-kata negatif. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ada keyakinan sekolah dan keyakinan kelas.
Nah, ini bisa keyakinan kelas dijadikan keyakinan sekolah, akumulasinya. Misalkan Bapak Ibu di kelas punya keyakinan kelas dengan murid Bapak Ibu ajar, misalkan ada 5 poin, saya ada 5 poin keyakinan kelas. Yang pembelajaran bahasa Inggris harus membawa kamus. Dan yang kedua, menciptakan kelas kondusif. Yang ketiga, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru dengan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya, bisa begitu. Kemudian yang keempat, misalkan berusaha untuk menggunakan bahasa Inggris walaupun bahasa Inggrisnya itu belum bagus. Kemudian yang kelima, apabila tidak hadir atau tidak masuk, maka harus memberikan informasi bisa tulis maupun bisa. Oke, kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dalam kegiatan sudah. Di situ di apa ya, di Facebook. Kalau di bahasa Inggris namanya learning contract, kontrak belajar. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu atau yang perlu direvisi. Nah, ini Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan tadi tentang kewajiban universal yang misalkan menjadi embrio dari munculnya motivasi kita atau murid untuk melakukan sesuatu, misalkan keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan. Nah, misalkan membuang sampah di tempat yang disediakan, kebajikan itu saling disediakan. Maka di sini kehormatan saling menghormati dan menghargai antara antar unit akan kelas. Itu berarti kebajikan ini misalnya adalah kehormatan. Nah, ini contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas, sedangkan ini kelas kita, kelas 7 dan juga SMP. Kebajikan universalnya adalah hormat. Nah, ini keyakinan kelasnya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini kan lebih umum ya, kemudian bekerja misalkan, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian diterima dan dilindungi, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Selanjutnya Bapak Ibu, kita maju yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ngomong tentang kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar di sini bukan berarti sandang, pangan, papan, dan segala macam yang di PKK ya, itu memang kebutuhan dasar ya, pokok ya. Tapi di sini maksudnya adalah yang lebih mendasar lagi. Ada 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu. Nah, dan ketika murid melakukan sesuatu, misalkan melanggar, itu kalau dirunut pasti ada kebutuhan dasar dari yang bersangkutan murid itu yang terpenuhi. Kebutuhan dasarnya misalkan pertama. Nah, misalkan ada salah satu murid yang apabila ada konflik itu selalu ikut, selalu libur.
misalkan ada perkelahian cekcok atau dia pasti itu. Nah, ini mungkin si murid ini itu kurang terpenuhi kebutuhan kekuasaan, sehingga dia aktualisasikan, ingin menguasai, seperti itu. Karakter semacam itu ada yang sekolah. Kemudian kebebasan. Ada misalkan di kelas, misalkan sering mengganggu TK-nya yang sedang belajar. Itu mungkin yang bersangkutan itu perlu pemenuhan kebutuhan akan kebebasan. Kesenangan juga Bapak Ibu, di kelas murid tidur. Berarti kalau dirunut ada kebutuhan dasar akan kesenangan yang dia itu belum terpenuhi. Kita refleksikan apakah pembelajaran di kelas kita sudah menyenangkan tersebut. Kalau menyenangkan berarti murid itu kemungkinan tidak tidur karena antusias. Kasih sayang juga ada. Ini kalau murid-murid yang kurang kasih sayang mungkin ya di rumah kalau dibawa ke sekolah itu bisa jadi sangat berpengaruh. Kemudian rasa diterima oleh kelompoknya. Ada yang menyendiri terus, ya, tidak mau bergaul, dibikin kelompok tidak mau. Ini kebetulan rasa diterimanya itu belum terpenuhi. Nah, secara teori ini masuk ke choice teori pilihan. Nah, ini Glaser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Ini berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar itu. Jadi kalau misalkan kita sendiri ya merasa kebutuhan dasar kesenangan itu belum terpenuhi, otomatis kita mencari kesenangan biar kita jadi senang. Itu adalah pilihan kita. Oke. Ini sudah masuk ke ini, kalau ada satu slide yang dibahas, maaf, yaitu dunia yang berkualitas. Ini dunia yang berkualitas, Bapak Ibu. Kan di judulnya ada kebutuhan dasar dan dunia yang berkualitas. Ini ciri-ciri dunia yang berkualitas. Kalau kita misalkan di hari Minggu kita libur, itu kalau digunakan dalam tujuan ini fine, waktu kita ini fine, maka itu akan benar-benar berkualitas. Kita mengerjakannya dengan senang, karena dari Minggu kita mau tanaman anggrek, misalkan santai, senang dengan keluarga, ada yang jalan-jalan, itu berkualitas, dunia yang berkualitas. Nah, ini diharapkan dunia yang berkualitas itu hadir atau selalu hadir dalam setiap pembelajaran kita. Sehingga murid kita itu merasa dalam pembelajaran itu berkualitas. Cirinya adalah tempat khusus dalam pikiran. Jadi menjadi senang. Dan yang kedua, menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan, hal-hal yang terbaik dalam hidup. Tidak semua tapi dipilih, diseleksi. Kemudian lebih unik dan personal daripada kebutuhan dasar yang bersifat lebih umum dan universal. Ini lebih unik. Beliau lebih dari kebutuhan dasar. Dan yang terakhir membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Kita suka nyanyi, ya. Sampai sore misalkan nyanyi terus itu nggak masalah. Itu karena bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita.
kesenangan ya, jadi ya tujuan kasih sayang kita lagi sedih, ada lagu yang sesuai dengan kita jadi dihibur gitu ya. Dan saatnya masuk dunia menulis terasa sangat baik bagi kita, jadi tidak menjadi musuh bagi kita. Saya itu bisa mencurahkan dengan lagu saya, mencurahkan dengan berkebun, berdoa misalnya. Atau melihat ikan di akuarium itu. Kemudian kedua, setidaknya satu atau lebih kebutuhan besar. Satu atau lebih, tidak semuanya tidak apa-apa. Tapi satu atau dua ini sudah ini itu kebutuhan pas. Dan itu seolah-olah waktu sangat pendek. Kok baru satu tahun atau 200 sudah kebal ini sudah jam 4 ya. Nah ini catatan juga bagi kita yang belum dapat mengambil interaksi yang memberdayakan dan memberdayakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri seperti pilihan positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Akhirnya endingnya lagi ke murid bahwa itu kita itu memang didorong, apalagi di kurikulum merdeka itu filosofi yang kita dari Pak Rock ya didorong apa-apa itu untuk murid. Itu namanya nanti pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Ini topik yang kelima ya. Topik yang kelima. Ada 5 posisi kontrol. Hati-hati ucapkannya ini Bapak Ibu ini. 5 posisi kontrol. Kita itu di posisi mana? Nanti sebagai guru ketika misalkan ada siswa, taruhlah siswa yang menanggapi. Atau mungkin kita pernah di kelima-lima ini dari posisi itu secara bergantian. 5 posisi kontrol itu apa saja? Satu, posisi sebagai penghukum. Apakah kita pernah berposisi seperti ini sebagai guru? Ada siswa yang pernah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam. Kita lihat sini dia sampai nadanya loh. Nah, posisi penghukum itu nadanya biasanya ada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk menghadik. Itu posisi hukum. Kamu tahu nggak? Mikir pakai otak kamu. Contoh kata-katanya sesuai yang terlambat misalkan. Terlambat lagi, masih terlambat lagi. Gunakan terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Sambil melotot ini sambil melotot, sambil menunjuk-nunjuk. Di topik lain mungkin kita pernah melakukan itu. Dan gak apa-apa, jadi kita refleksikan ya. Selanjutnya yang kedua dalam posisi pembuat merasa bersalah. Posisi pembuat contoh ya kawan ya masuk pada posisi ini biasanya guru akan berusaha pembuat rasa bersalah akan menggunakan ilmunya yang membuat orang lain merasa tidak bersalah, lembut tapi benar-benar menusuk. Nada suaranya keras, halus, sedih, bahasa tepuk dan merapat pada anak lesu. Contoh misalnya, Adri, kamu ini bagaimana ya?
Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan pernah lelah. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nilai kamu IPA itu kok sedih. Padahal ibu itu sudah mengajarkan kamu itu dari awal sampai akhir. Dengan berkembang contoh-contoh. Kenapa nilai masih berapa kamu sudah? Terus siswa atau murid itu merasa besar sekali. Dia itu diam tapi merenung dan merasa dia itu besar. Maka bisa jadi seperti itu dari yang tadi berhukum. Kemudian posisi yang ketiga maaf. Kita juga pernah melihat di sini. Posisi guru itu pada posisi ini tidak menyakiti murid, tidak, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, dikatakan di sana ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Ini contoh kalau dilihat dari suaranya, gesture atau bahasa tubuhnya. Nadanya suara itu ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh ramah pada murid, mata dan senyum celaka. Tapi efek negatifnya, Bapak Ibu, murid kadang-kadang melunjak. Ini efek negatifnya. Contoh misalnya, Adi, ayolah. Ini sambil dengan jenuh nadar ya. Bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Kenapa kenapa lagi? Sambil dengan salahnya. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Tuhan. Apa ini satu? Ini berkasta. Apa namanya? Murid bisa melunjak dan murid itu juga bisa merasa ketergantungan. Bapak Ibu dulu yang itu posisi seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, posisi keempat, posisi pemantau. Ini Bapak atau Ibu guru memantau dan mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi apa-apa peraturan, konsekuensinya ini. Atau misalnya, nadanya sebenarnya data, bahasa tubuh yang formal, bahasanya formal. Contoh misalnya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Kalau terlambat 15 menit kan, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan? Tidak terlambat. Sebenarnya data, ada konsekuensi. Ya, apa yang bisa dilakukan? Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini posisi kontrol yang ideal, yaitu sebagai manajer. Dan itu yang kita cita-citakan. Kita cita-citakan Bapak Ibu guru berposisi sebagai manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan seorang manajer telah memiliki keterampilan berposisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Contoh misalkan, nah dari cirinya adanya suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku dan dekat. Contoh misalkan dalam kata-katanya, ya jadi kamu terlambat dan kamu sudah tahu sekolah masuk jam 7 kan? Kira-kira bagaimana kamu akan terjadi masalah ini? Kita kembalikan ke murid. Kira-kira kamu mau memperbaikinya bagaimana? Sebenarnya kita berupaya untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Walaupun bukan kepala sekolah, tapi maksudnya adalah di sini sifatnya, posisinya.
Nah inilah yang nanti akan menciptakan solusi makna, win-win solution. Tidak membuat murid merasa bersalah, takut, atau menunjang, atau ketergantungan. Tapi di sini mengajak murid untuk bertanggung jawab, mengingat konsekuensinya apa, tanggung jawabnya apa, untuk memperbaiki, misalkan bagaimana. Sekarang ini yang terakhir itu restitusi terkait dengan segitiga restitusi. Segitiganya sama kaki atau sama sisi? Pokoknya segitiga. Misalkan kan ini tadi restitusi tujuannya untuk mendorong murid memperbaiki apa yang mungkin dia melakukan masalah yang akan menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bagus. Tahapannya adalah menstabilkan identitas stabilize dari kontrolnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validate dan istirahat. Lalu ya semua perilaku memiliki hal. Boleh melanggar pasti ada. Menanyakan keyakinan, security. Kita semua memiliki motivasi internal. Contoh seketiganya seperti itu. Namanya menstabilkan identitas itu isinya apa sih? Mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Upaya efektif dulu untuk meyakinkan. Misalkan ada siswa atau murid yang gagal, kita stabilkan dulu identitasnya. Kalau misalkan berbuat salah itu tidak apa-apa, dalam kasus itu bapak atau ibu guru juga pernah berbuat salah. Tapi nanti kan ada ilmunya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini kok. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari masalah ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat diri sendiri? Ini menstabilkan identitas. Jadi anak atau murid itu mungkin dibongkong dulu, berarti dibongkong. Biar stabil dulu. Tidak langsung dimarahi. Itu apa? Kemudian validasi tindakan yang salah. Divalidasikan. Cari tahu. Valid. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kita sesuai sendiri. Murid melanggar berarti dia ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Apa itu kebutuhan dasar? Mengubah pandangan dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Tidak melanggar hukum, melakukan sesuatu yang salah, sudah dikasih apa? Tapi cari tujuan tindakan itu memang ada tujuan tanpa ada menghakimi. Contoh kalimat misalkan, padahal kamu bisa melakukan itu. Buruk dari dunia. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang dibuat. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Dan yang terakhir Bapak Ibu menanyakan keyakinan. Nah, diharapkan setiap kelas atau kita di kelas itu punya keyakinan kelas atau aturan yang dijadikan keyakinan sekolah. Pada dasarnya anak termotivasi secara internal. Anak dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kemudian contoh kalimatnya,
Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan? Apakah yang kamu inginkan maksudnya? Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ketika restitusi itu ada 3 unsur atau 3 komponen. Nah, ini nanti akan saya kasih contoh di video, Bapak Ibu. Di video ini ada 5 posisi kontrol guru dalam menangani siswa. Sudah lama nggak usaha? Sudah hari dari itu? Betul Pak, betul banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari dikatain mereka di depan kelas. Betul banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Betul banget. Saya bentak-bentak dia di depan mulai. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya Pak, maksud saya biasa aja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak untuk kegagalan, hanya minta-minta. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan saya meminta saja. Sudah benar padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang minta-minta Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi kemarin. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya malah menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang tersepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan mandiri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, Bapak Ibu, izinkan saya menayangkan video saya kemarin bersama salah satu dari kita ya. Ini mohon maaf videonya mungkin tidak seperti ini karena teman-temannya banyak keterbatasan. Jadi kasusnya itu Bapak Ibu, ini ada satu murid yang terlambat sekolah gara-gara terlalu malam tidurnya. Nah, kenapa terlalu malam? Ternyata yang bersangkutan nonton film yang dia sukai sampai lupa waktu.
Nah, kamu tahu nggak? Laporan yang lain sudah masuk kamu Bapak Ibu yang sekitar, apa yang sudah saya sampaikan tadi adalah ruang lingkup dari modul 1-4 di program pendidikan guru bergerak, di mana di sana materi-materi yang terkait dengan budaya positif dan beberapa hal terkait dengan guru dalam posisinya ketika menangani murid yang bermasalah. Ada 5 posisi kontrol yang dituliskan di sana, termasuk yang lebih penting lagi adalah restitusi atau segitiga restitusi yang diharapkan bisa dipraktekkan oleh kita semua sebagai guru. Oke, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Mungkin harapkan sudah paham semua nih, Bapak Ibu. Terakhir, saya menginginkan untuk semacam refleksi sedikit, Bapak Ibu, terhadap pertemuan kita pada sore hari ini, di mana saya di sini mendiseminasikan apa yang sudah saya lakukan dari program pendidikan guru penggerak sekitar mungkin Bapak Ibu juga untuk berbicara terkait dengan pertemuan ini. Monggo Bapak Ibu, mungkin Pak Wandi terkait dengan pertemuan ini, silakan bisa dipegang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Ya, saya hanya menanggapi pada pertemuan ini. Saya merasa senang, kemudian merasa bertambah tertawa. Namun ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Jadi permohonan kita setiap item itu dipraktekkan, jadi kita lebih paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kita kasih tepuk tangan. Ya, seperti itu Pak Menteri. Itu bisa diwujudkan dalam keyakinan kelas, khususnya keyakinan kelas 1 agama yang Pak Suwandi ampuh. Karena itu juga ada sisi-sisi positif, sebenarnya juga dengan materi yang positif. Dengan apa yang disebut Pak Wandi tadi, ada sisi keberhasilan. Ya, terima kasih Pak Wandi. Ya, karena waktu sudah semakin sore, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di ruangan ini. Ada salah dan khilafnya dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, kita tutup pertemuan pada sore hari ini dengan membaca bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.